Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin nabiyil arabiyyil mab'uts bi kitabim mubin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah Jalla wa Ala kita bersyukur dan senantiasa memujinya pada sore ini kita diberikan nikmat yang tak terhingga. Di antaranya adalah nikmat menuntut ilmu. Maka seorang mukmin patut berbahagia yang saat ini sedang menuntut ilmu karena Allah berikan hidayahnya. Apalagi sore ini kita akan memasuki pembahasan kitab baru yang berkaitan dengan ilmu nahwu, di mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, man tabaharra fil nahwi ihtada ila kullil ulum. Yang artinya tabaharra ya tabaharru ya. Man tabaharra ya. Artinya barang siapa yang menguasai ilmu nahwu ya, afwan. Ya, benar ya. Ya, tabahara ya, yang artinya menguasai. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ihtada ila kullil ulum. Maka dia akan dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu. Maka dia akan diberikan petunjuk agar bisa memahami seluruh ilmu. Tentu ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu syariah yang berkaitan dengan syariat, ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya kaum muslimin tidak memandang remeh bahasa Arab, dalam artian menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang tidak diperhatikan dan lebih fokus dan menaruh perhatian ke bahasa yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang mencari karunia Allah melalui muamalah, melalui ilmu syariat, melalui ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dengan bahasa Arab. Semua ilmu yang dapat memudahkan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut tentu dengan menggunakan memahaminya dengan bahasa Arab. Maka sudah barang tentu mempelajari kitab ini sangat penting, Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Tayyib. Sebelum kita mulai, apakah di antara ummahat sudah memiliki kitabnya semuanya? Nah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah, Ustaz. Naam. Alhamdulillah. Berarti sudah semuanya ya. Kalau sudah semua, ummahat bisa buka. Kita akan mulai pembahasan pertama. Ya. Fi safhati wahidah. Di halaman yang pertama.
Ya, silakan bisa dibuka. Khalas? Awas. Naam. Baik. Kalau demikian, kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu al-harfu. Silakan Ummahat membaca bersama-sama al-harfu huwa. Ya, bisa dihitung bersama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu mislu ba ya ha. Naam. Ya, alhamdulillah. Al-harfu ya, huwa ma yatarakkabu minhul kalimah. Mislu ba, ya, ta, na, ha. Huruf al-harfu itu bentuk ya tunggalnya al-harfu. Jamaknya apa Ummahat? Al-harfu. Apa jamaknya al-harfu? Huruf. Harfun. Jamaknya hurufun. Hurufun. Ya. Kita tahunya kan huruf aja ya. Padahal hurufun itu adalah huruf-huruf. Artinya. Naam. Ya. Jadi huruf itu adalah ma yatarakkabu. Apa-apa yang yatarakkab. Dari kata tarakkabu, tarakkaba yatarakkabu. Ya. Menyusun atau tersusun. Darinya minhu, darinya al-kalimah, kata. Jadi kumpulan huruf disebut dengan al-kalimah. Jadi kata itu adalah yang kita bisa ketahui ya. Ya, kita bicara huruf dan kata. Ya. Huruf itu adalah kumpulan sesuatu yang menyusun kata. Ya. Karena kita tahu huruf di dalam bahasa Arab sama dengan dalam bahasa Indonesia. Ada A, B, C, D, dia tidak memiliki makna. Ketika dia digabungkan, maka menjadi sebuah kata di dalam bahasa Indonesia. Ya, sama. Jadi definisinya jelas sama. Nah, yang berbeda adalah al-kalimatu. Ya, apa artinya al-kalimatu? Silakan bisa dibaca bersama-sama. Wahid, itsnan, salasa. Al-kalimatu hiya al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan lahu madrasatun daftarun yalzamun yaqra'u yajlisu yaktubu yaqra'u yajlisu ala ala bi'an min fi. Masya Allah. Lengkap ya. Nah, apa yang dimaksud dengan al-kalimatu? Ia lafzun lahu makna. Atau lahu maknan. Al-kalimatu ini berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat al-kalimatu adalah lafzun, lafaz. Ya. Apa itu lafaz, Ummahat? Lafaz. Kita diskusi secara bahasa ya. Apa itu lafaz? Ucapan. Ya. Apa yang terucap ya? Ya. Apa yang terucap? Lahu memiliki maknan, memiliki makna. Kayak A, B, C, D itu tidak memiliki makna. Maka lafaz yang tidak memiliki makna berbeda. Kalau ini lafaz yang memiliki makna. Contohnya madrasatun. Apa madrasatun, Ummahat? Sekolah. Sekolah. Daftarun,
Silakan Buku. diterjemahkan. Buku Buku tulis, tulis. Tulis. Mirsamun. pensil, Mirsamun itu kurang lebih apa? Biasanya untuk menggambar. Krayon. luar Pensil warna atau krayon, ya. Untuk melukis apa kalau pakai melukis itu pakai apa, Om? pakai koas, Koas. Iya. Nah, jelas ya, mirsam. Yaktubu. Buku apa ya? Nah, jangan yaktubu itu sudah kata kerja. Kalau kitabun buku. Kalau yaktubu biasanya apa yang dilakukan untuk sebuah buku? Diapain tuh buku? Baca. Tulis. Kalau nggak ada, Tulis. ya. Jadi yaktubu itu artinya menulis. Tapi bentuknya adalah present atau kita sebutnya sedang terjadi. Ya. Yaktubu artinya dia laki-laki sedang menulis. Catat dulu, Mahat. Nah, itu detailnya pembahasannya ada di dalam pelajaran sorof nanti di pekan depan. Nah, intinya ini adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Yaktubu. Ya, yaqra'u. Yang pernah dengar kata Quran? baca, Membaca. Iya, Al-Quran itu adalah bacaan, Umahat. Ya, jadi kalau kita lihat secara bahasa, Al-Quran itu adalah bacaan. Dia akan bermanfaat kalau dibaca. Kalau Umahat tempel, ya, tulisan ayat kursi di depan pintu rumah Umahat, ya, alasannya untuk menolak bala, maka tidak ada manfaatnya. Karena Al-Quran itu bermanfaat ketika dibaca. Ya. Nah, yaqra'u adalah pekerjaannya, membaca. Ya, membaca. Maka artinya adalah membaca. Ya, yajlisu. Ada dari kata jalisun. duduk, Duduk. Sedang duduk. Duduk. Sedang duduk. Kata kerja. Kalau jalisun itu adalah duduk saja, waktunya kapan saja. Kalau ini adalah kata kerja sedang duduk. Ya. Ala. di atas, Di atas. Huruf jar. Sofi. Huruf jar. Ya. Lalu bi. dengan, Dengan. An. Belum ya, belum dibahas ya. An itu artinya dari atau tentang. Catat, Umahat. Ya. Dari atau tentang. Ya. Min artinya dari. Fi artinya apa? Dalam. Di atau di dalam. Nah, jadi al-kalimat itu apa artinya? Kalau di Indonesia kata gitu ya, Ustaz. Betul. Jadi al-kalimatu bukan kalimat. Al-kalimatu artinya kata. Ini anak tulis ya. Tujuannya untuk mengingatkan kepada umat jangan sampai salah. Kalau anak bilang kalimatnya apa? Nah, bukan kalimat bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Kata artinya kalimat itu. Ya. Jadi al-kalimatu artinya kata. Ya, yang memiliki makna. Fahimtunna insyaallah. Berikutnya, hal min soal ada yang ditanyakan?
Ma fi soal? Belum, Ustaz. Alhamdulillah. Tayyib. Berikutnya al-jumlatul mufidatu. Silakan dibaca al-jumlatul mufidah. Wahid, itsnan, tsalatsa. Al-jumlatul Al-jumlatul mufidatu hiya yajlisu ala kursi ana udus aliyun maridun ahmadu ustadun wa ghaniyun. Nah, Masya Allah. Mumtaz ya. Kita bahas ya. Al-jumlatul mufidatu. Hiya at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Kita bicara bahasa teori dulu ya, Ummahat. Baru bahasa kitanya. Al-jumlatul mufidah adalah at-tarkib, susunan. Alladzi yang yufidu faidatan, memiliki faedah. Apa memiliki faedah? Manfaat. Tamatan, manfaat. Tamatan, sempurna. Maksudnya kalimat sempurna. Watu sama aidon kalaman, dan dinamakan. Tu sama artinya dinamakan. Aidon juga. Kalaman, ucapan. Kalam. Ya. Ya. Itu bahasa teorinya. Bahasa kitanya apa? Bahasa kitanya kalimat. Sempurna, kalimat baku. Ya. Jadi jumlah mufidah itu artinya kalimat baku, kalimat sempurna, tamatan, faidatan tamatan artinya sempurna. Ya, ucapan yang kita buat melalui lisan kita, maka itu bisa menjadi dua hal, bisa kata saja, bisa juga kalimat. Ya. Madrasatun, berarti itu al-kalimatu. Ya. Ana ilal madrasati. Berarti dia adalah jumlatul mufidah. Contohnya, huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Artinya dia sedang duduk, dia laki-laki sedang duduk di atas apa, Ummahat? Kursi. Kursi. Nah, itu adalah kalimat sempurna. Naam? Ada pertanyaan? Ibu Aini mau bertanya? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Naam. Ya. Contoh lain, ana aktubu fid daftari. Artinya apa nih, Ummahat? Saya menulis. Saya menulis di buku tulis. Di buku tulis. Betul, sahih. Masya Allah. Itu adalah kalimat sempurna. Apakah kalimat sempurna bertemu huruf jar? Tidak juga. Kalimat sempurna itu minimal 2 kata digabung, Ummahat. Ya, dulu kita belajar apa? Mubtada khobar. Itu kalau kita udah bicara susunan, pasti itu adalah kalimat jumlah mufidah itu pasti. Ya. Contoh, mubtada khobar aliyun maridun. Apa itu artinya? Di buku. Ali sedang sakit. Ali sedang sakit. Ya, artinya maridun artinya sakit. Ali sakit. Itu adalah kalimat sempurna udah. Minimal 2 kata. Yang digabung itu adalah kalimat sempurna. Ahmad ustadzun. Apa artinya? Ahmad seorang ustaz. Seorang ustadz. Kok seorang ustadz? Seorang guru dong. Iya, seorang guru. Kan kita diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Huwa ghaniyun. Dia kaya ya. Dia laki-laki kaya. Dia laki-laki kaya. Masya Allah. Ya. Nah, itu disebut jumlah mufidah. Teorinya begitu, Mahat.
Nah, kalau kita memahami ilmu nahu sebenarnya apa? Sahlun jiddan Ummahat. Mudah sekali. Kenapa? Karena Ummahat sudah belajar kan di buku Durusul Lughat dari bab 1 sampai bab 12. Ya. Nah, bab 3 pelajaran ke-13 sudah masuk jamak. Jadi kata kuncinya kuatkan pelajaran 1 sampai pelajaran 12 kaidahnya ya dan mufradatnya karena akan bersambung ya berkaitan dengan ilmu nahwu yang ada di dalam kitab ini. Ya, sampai di sini fahimtunna Ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soalin ada yang ditanyakan? Berarti kalau ilmu nahwu itu apa sih Ustaz sebenarnya maksudnya? Mau belajar apa? Dulu kita pernah menjelaskan Ummahat, masih ingat tidak? Bahwa bahasa Arab itu seperti sebuah keluarga. Oh iya. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Ya, ini pendekatan. Iya. Ya, bapaknya adalah ilmu nahwu. Cabang ilmu bahasa Arab yang mempelajari harokat. Ya, harokat akhir. Kalau bahasa bahasa kitanya ya di kelas A, mempelajari susunan. Jadi Ummahat belajar mubtada khobar itu sebenarnya pelajaran nahwu. Secara nggak langsung. Ummahat belajar mudhof wa mudhofun ilaih itu secara tidak langsung ada di pelajaran nahwu. Pendetailannya ada di dalam ilmu nahwu. Yang ada di buku Durusul Lughat itu hanya basa-basinya saja. Ya. Kalau bahasa kitanya ya hanya nongol di akhir tuh biasanya tuh. Susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Nah, itu di kotak di pelajaran bagian terakhir tuh baru nongol tuh. Ya. Nah, detailnya ada di buku nahwu. Jadi ilmu penunjang untuk memahami Durusul Lughat itu ada di dalam ilmu nahwu yang di Ummahat pelajari saat ini. Insya Allah mudah. Ya, insya Allah mudah. Ya, kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia seperti apa ya? Rumus-rumus bahasa Indonesia. Ya, sayangnya kita tidak berkompeten di bidang sastra Indonesia ya. Kalau kita pelajari seperti itu. SPOK itu ada pelajaran nahwu itu. Ya. Dan lain sebagainya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan dulu Ummahat. Aqsamul harfi. Nah, di sini ada namanya aqsamul harfi. Mohon diharokati ya. Ya, karena ini sudah gundul. Ya, aqsamul harfi. Artinya adalah Harfi. bagian huruf. Ya, atau jenis huruf. Jenis huruf itu ada 2. Harfun hijaiyun au mabaniyun. Ya, asani harfun ma'aniyun. Harfun hijaiyun atau mabaniyun. Mabaniyun. Apa itu artinya? Huruf hijaiyah, huruf abjad. Mabani itu huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia kan A sampai Z. Ya. Nah, kalau huruf hijaiyah dari apa? Iya. Dari A itu apa? Hamzah ya? Alif. Alif ya. Alif. Sampai? Ya. Sampai ya. Ada berapa huruf Ummahat? Huruf hijaiyah. 28. Ya. 9. Berapa yang benar? 29 sama hampir. Iya. Huruf hijaiyah itu totalnya ada 30. 30. Ya Allah. Ya. Naam. Ya. Apa tambahannya? Alif, hamzah yang terpisah sama lam,
6 alif. Ya, ada 30. Ya. Ya, naam. Kalau dibilang 28 betul juga, 29 juga betul, 30 juga betul. Karena ada penambahan. Ya. Nah, huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf yang memiliki makna. Ya. Huruf yang memiliki makna. Bukan huruf hijaiyah lagi. Meskipun tulisannya sama. Tapi karena dia memiliki makna di dalam bahasa Arab, disebut dengan huruf ma'ani. Contohnya wa. Apa artinya wa? Dan. Dan. Wa. Artinya apa? Hah? Wa. Artinya? Wow. Wa artinya dan. Kalau wa. Dan. Ya. Ya. Itu bahasanya anak pondok ya. Wa. Ya. Dan. Ya. Ya. Au. Atau. Kemudian. Summa. Min dari. Fa. Ada lagi fa tuh Mahat. Di dalam Al-Quran banyak tuh. Fa. Fa itu artinya maka. Nah, itu disebut dengan huruf apa? Ma'ani. Huruf Ma'ani. Iya. Huruf-huruf ma'ani itu banyak sekali sebenarnya. Cuma kita belum pelajari secara banyak ya, baru sedikit. Ya. Naam, fahimtuna insyaallah. Berarti kalau huruf ma'ani itu harokatin ya Ustadz gitu. Kenapa? Udah ada harokatnya. Udah ada harokatnya dan telah ada artinya dari bahasa Arab. berarti kayak huruf jar. Kenapa? Kayak huruf jar berarti. Huruf jar juga huruf ma'ani. Huruf jar, huruf ma'ani. Betul. Namanya aja huruf jar. Ya. Namanya huruf ma'ani. Ya. Dia bukan isim, huruf dia. Karena nanti kita akan membedakan mana isim, mana kata kerja, kata benda, kata kerja, dan huruf. Nah, setelah ini. Ya, maka kita harus tahu dulu huruf ma'ani. Ya. Nah, maaf soal? Maaf soal? Ustadz kalau isim itu kata ya lupa. Oh, ini setelah ini Mahat kita bahas. Iya. Nah, mohon bersabar ya. Nah, kita mulai nih. Ya, halaman 2 Ummahat. Ya, disebut dengan anwa'u al-kalimah. Ya, anwa'ul kalimah. Ya, artinya adalah jenis-jenis kata. Di dalam bahasa Arab, jenis-jenis kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun atau bahasanya isim. Ya, yang pertama apa? Isim. Ismun atau isim. Yang kedua apa? Fi'il. Fi'il atau fi'lun. Yang ketiga? Harfun atau huruf. Ya, atau huruf. Ya. Nah, kita bahas dulu Mahat. Apa itu isim? Silakan dibaca bersama-sama. Al-ismu. Wahid isnan talata. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam zaman. Masya Allah. Misal. Mislu apa?
Muhammadun Muhammadun ustadun tilmidun Tilmidun. talibun Baik. kalbun Kita daftarun daftar mirhamun mubashirun turun syamsun qamarun asydan. Masya Allah. Ya, mumtaz ya. Isim. Apa itu isim? Bahasa teorinya dulu, Mahat. Nanti baru bahasa sederhananya untuk semakin jelasnya. Isim adalah kalimatun. Tadi apa tuh kalimatun, Mahat? Artinya? kata. Kata. Ya, kata. Isim itu adalah sebuah kata. Dalat, menunjukkan. Catat ya. Menunjukkan. Ya. Kata yang menunjukkan ada maknan atas sebuah makna. Maksudnya apa? Menunjukkan sebuah makna. Ya. Kalau sebuah makna apa? Memiliki makna. Kata yang menunjukkan sebuah makna. Walam tuktaron bizamanin. Dan tidak terikat dengan waktu. Zaman itu artinya waktu. Ya. Itu bahasa teorinya ya, Umahat. Jangan dipusingin. Ini kendala kita di kelas-kelas yang lain nih. Teruntuk kelas-kelas yang lain dan juga untuk Umahat ya. Ya biasanya kelas-kelas yang lain yang ketika masuk pelajaran Nahu baru pertama kali itu kaget dengan apa? Teori. Maksudnya apa sih? Bingung dan lain sebagainya. Maka kita sederhanakan dengan bahasa kita. Nah, isim itu bahasa sederhana kitanya ya, adalah kata benda ya. Manusia, flora fauna, binatang dan tumbuhan. Itu namanya isim. Sederhana kan ya penjelasannya? Ya. Tapi kalau bahasa teorinya lebih detail. Nah, kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Maksudnya kata yang memiliki makna. Dan dia tidak terikat dengan waktu. Maksudnya tidak terikat dengan waktu. Ya sama. Hari ini dan besok sama namanya. Karena ada kata yang terikat dengan waktu. Yaitu kata kerja tuh, Mahat. Nanti belajar tentang fi'il. Ya. Nah, contohnya Muhammadun. Nah, Anda bertanya kepada Umhat. Muhammadun, namanya Muhammad. Ya, pagi namanya Muhammad, malam namanya Muhammad juga nggak? Iya, Muhammad juga. Iya, nggak boleh paginya Muhammad, malamnya jadi Fatimah, bahaya nanti. Ya, bahaya. Ya, karena dia bukan kata kerja. Ya, kecuali kalau kata kerja pergi, telah pergi dengan sedang pergi ya berbeda. Saya besok akan pergi. Ah, beda lagi tuh bahasa Arabnya. Tadi saya telah pergi. Beda lagi bahasa Arabnya. Saya sedang pergi. Bahasa Arabnya beda lagi. Ya. Tapi kalau isim sama. Muhammad, Ustadzun, Ustadz, guru. Mau hari ini, mau besok namanya guru. Tilmidun. Apa tilmidun? Murid. Tolibun. Tilmidun itu artinya tolibun. Khailun. Khailun itu nama lain dari hisonun. Apa hisonun? Kuda. Iya, kuda. Dalam Al-Quran ada tuh. Wal khayla wal bighala. Ya, artinya kuda. Khayl itu artinya kuda pacu. Kalbun, seekor anjing. Kitun, kucing. Daftarun, buku tulis. Mirsamun, tadi, krayon. Tobashir. Apa tobashir? Kapur. Oh. Iya, bukan kapur barus ya. Kapur buat nulis. Kapur tulis.
Kabar tulis. Tobashir. Syamsun, matahari. Qamarun, apa qamarun? Bulan. Bulan. Asjarun, jamak dari syajaratun. Pohon. Pohon. Asjarun itu pohon-pohon. Ya. Jamak taksir yang kemarin Ummahat baru belajar di pelajaran ke-13. Ya. Itu disebut dengan isim Ummahat. Bahasa kitanya isim itu kata benda, ya, binatang, manusia yang berakal ya, manusia, jin, malaikat, tumbuhan, ya. Makhluk Allah semuanya itu namanya isim dalam sudut pandang ilmu nahu. Kalau dalam sudut pandang ilmu akidah, isim itu adalah ya yang digantung-gantung Ummahat biar bisa menolak bala katanya. Apa itu? Jimat. Jimat. Ya, unik ya bahasa Arab itu ya. Ya, isim itu dalam sudut pandang bahasa Arab secara kosakata artinya nama, isim. Mas muka, kan gitu ya. Ismun, ya, mas muka, siapa namamu? Ya, tapi secara ilmu nahu itu isim adalah kata benda, manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Iya. Naam. Hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat tentang isim. Ya, apakah suara anak jelas atau kecil Ummahat? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Jelas ya, karena Ibu Sumidah suara anak kecil katanya. Ya, mungkin bisa dicek sinyalnya ya, Ibu Sumidah. Naam. Maafi soal? Belum. Maafi soal. Alhamdulillah. Kita lanjutkan Ummahat. Alamatul ismi hiya. Alamatul ismi hiya artinya adalah ciri-ciri isim. Ya. Kan kalau zohirnya kita bisa lihat ya. Oh, ini benda mati, itu isim. Kata benda, apa namanya? Nama orang isim, makhluk hidup lah semua isim. Ya, hewan, kucing, anjing dan lain sebagainya itu namanya isim. Tapi kalau kita lihat dari kosakata bahasa Arabnya, ciri-cirinya apa? Nah, kan gitu. Ciri-cirinya isim apa? Yang pertama al-khafdu. Al-khafdu itu adalah kata yang berakhiran kasroh. Apa Ummahat? Kata yang Iya betul. Kata yang berakhiran kasroh. Pokoknya kalau Ummahat menemukan di dalam Al-Quran ya, kata tersebut harokatnya kasroh. Pasti itu adalah isim Ummahat. Bukan kata kerja, bukan huruf. Langsung praktek. Contohnya, mislu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong harokat akhirnya dibulatkan. Bismi. Harokatnya apa tuh? kasroh. Millahi. Kasroh. Asra. Bismillahirrahmani. Kasroh. Ar-Rahimi. Kasra. Maka kalau Ummahat lihat, oh ini kasroh. Meskipun Ummahat nggak tahu artinya. Umpama Ummahat nggak tahu artinya. Tapi Ummahat bisa tahu ciri-ciri kata, isim, fiil, huruf. Nah, yang kita bahas isim dulu nih. Oh, ciri-cirinya harokatnya kasrah. Bismi, oh berarti dia kasrah. Kasrah berarti adalah al-khafdu. Bahasa ilmu nahunya namanya al-khafdu. Berharokatkan kasrah. Ya, istilahnya. Ya. Nah, maka itu adalah isim. Ismi itu isim. Nama kan? Dengan nama.
Umpama umat nggak tahu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kan nggak tahu artinya. Seumpama. Lalu umat lihat, oh ini apa ya? Isim, fi'il apa huruf ya? Oh lihat ismi. Oh ismi itu al-hafdu nih. Ya. Allahi al-hafdu juga. Karena harokatnya Kasroh. Ar-Rahmani juga al-hafdu. Karena dia kasrah. Ar-Rahimi juga al-hafdu. Ya. Oh, al-hafdu itu ciri-ciri apa ya? Oh, ciri-ciri alamatul ismi. Ciri-ciri Isim. isim. Ya Allah, mudah sekali insya Allah. Ya. Nanti akan timbul pertanyaan. Oh, berarti yang ketemu huruf jar dia menjadi al-hafdu. Tidak semua ummahat. Nah, pokoknya mau ketemu huruf jar, mau nggak ketemu huruf jar, lalu dia menjadi kasrah, itu disebut dengan Hafdu. al-khafdu. Dan al-khafdu ini bagian dari ciri-ciri isim. Kayak kita nih ingin tahu ya, dia kata kerja, kata benda, atau ya kita dalam bahasa Indonesia kan adanya kata kerja dan kata benda ya. Ya, kata kerja dan kata benda. Misalkan kita lihat wujudnya kata benda kan biasanya kelihatan wujudnya. Oh, meja. Berarti meja itu kata benda apa kata kerja ummahat? Kata benda. Kata benda. Karena wujudnya ada meja. Ya kan? Mobil kata benda apa kata kerja? Kata benda. Kata benda. Karena kita tahu mobil itu apa. Nah, ya. Allahi, ada kata Allahi di sini. Isim apa fiil? Isim. Isim. Kenapa isim kalau ditanya? Kasroh. Kasroh. Dan kasroh itu menunjukkan bahwa namanya apa? Hafdu. Al-khafdu. Seperti itu ummahat. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahim insyaallah. Insyaallah. Ya. Kita lanjut dulu ya. Sampai nomor 2 saja ummahat. Ya. Yang kedua adalah at-tanwinu. Tanwin. Apa itu tanwin? Ya, semua sudah tahu ya tanwin itu. Harokatnya domatain atau kasrotain atau Kata fathatain. Udah cuma itu, nggak ada lagi. Ya. Ya. Berarti apa di sini? Contohnya rojulun, lelaki, dewasa, imro'atun, perempuan, waladun, anak kecil, bintun, anak perempuan. Di situ ada domaten semua tuh. Berarti dia tanwin. Kalau tanwin adalah ciri-ciri isim apa fiil? Isim. Ya Allah. Ya. Gampang ummahat. Mempelajari harokat akhir kan? Nahu itu. Ada harokatnya. Ya. Ustadz, maaf, ini yang tanwin itu untuk semua tanwin ya, fatatain, kasroh. Semua. Betul. Nah, ganti aja rojulun. Rojulan. Nah, rojulin. Imro'atun. Imro'atan. Imro'atin. Waladun, waladan, waladin, bintun, bintan, bintin. Sama. Itu tanwin. Berarti dia adalah Isim. isim. Ya. Ya Allah, mudah ummahat. Makanya belajar nahu itu sebenarnya mudah-mudah sulit. Sulitnya cuma satu, mudahnya 2 kali. Ya. Ya. Kalau kita mengikuti tahapannya. Makanya kalau belajar bahasa Arab jangan langsung belajar nahu. Salah. Nanti pusing duluan. Karena ummahat sudah belajar durus lughah, ya, dari bab 1 sampai bab pelajaran 13, ya, tiba-tiba langsung pelajaran nahu. Kira-kira mudah nggak ummahat? Mudah Lebih tidak? Lebih mudah. Betul lebih mudah. Ya. Karena stigma negatifnya kalau kita belajar nahu itu susah katanya. Pelajaran paling susah nahu sorof. Betul di pesantren ummahat.
Ya, karena nggak tahu esensinya, tujuannya apa belajar nahwu sorof. Semua ilmu itu punya tujuannya apa, dan setiap ilmu itu punya tahapan. Ya, nggak mungkin ummahat langsung belajar yang susah dulu. Nah, belajar tuh yang mudah dulu, sesuai dengan tahapan dan tingkatan. Ya, alhamdulillah kita sudah memformulasikan ya tingkat ummahat nih yang biasa megang panci, piring ya, ngurusin suami, anak ya. Nah, itu punya programnya sendiri, punya silabus dan kurikulumnya sendiri. Tidak bisa mengikuti langsung pakai buku ya tanpa penjelasan ya dari gurunya. Suhbatu ustadzin kata Imam Syafi'i. Harus ada bimbingan. Ya, bimbingan langsung seperti itu. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar? Belum. Belum ya. Toyib. Ya, kalau belum, Anda berikan tugas boleh ya Umar? Kalau nggak boleh, nggak jadi tugas nih. Boleh, Ustaz. Oh, boleh ya. Boleh, alhamdulillah. Yang Ya, gampang, baik. Ustaz. Yang gampang. Ya. Ummahat sudah, kan kita sudah belajar mutola'ah fi ulumil Quran, mengimplementasikan bahasa Arab ke dalam Al-Quran ya, di dalam surah An-Nas ya. Surah An-Nas tuh. Kan kita sudah tuh ya. Nah, ummahat mencari apa nih? Yang pertama mencari al-hafdu di dalam suratun Nas. Ya, al-hafdu di dalam surah An-Nas. Ya, al-hafdu saja. Ya. Surat Yang An- kedua, kenapa? Surat Anas. Surat An-Nas 1 sampai 6. Sampai Oma cari. Iya, 1 sampai 6 ditulis kosakatanya saja ya. Surah An-Nas. Yang kedua, mencari at-tanwin di dalam surat yang gampang juga. Ya, Al-Falaq. Ya. Tanwin di dalam ya mencari ya isim yang ciri-cirinya at-tanwin. Nah, dalam surat Al-Falaq. Ya, soal yang pertama, tugas yang pertama mencari al-hafdu, ciri-ciri isim yaitu al-hafdu yang ada di dalam surah An-Nas. Jangan ummahat tulis semuanya, tulis kosakatanya saja ya. Ya. Dan harokati ya. Insya Allah mudah. Ya. Untuk memahami, oh ini namanya at-tanwin, ini namanya al-hafdu. Baru 2 tuh ciri-cirinya ummahat. Belum 3, 4, 5, 6. Sebenarnya ada 6. Ya, 7, 8 sebenarnya ada. 7, 8 udah banyak ya. Cuman di sini hanya 4. Ya, baru 2. Ya. Nah, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Hal min soal, ada yang ditanyakan ummahat? Silakan. Tadi HP saya suaranya kecil, Ustaz. Al-Hafdu itu belum jelas saya. Yang mana ya, Ustaz? Al-hafdu di halaman 2 ya. Alamatul isim, iya. Ya. Ciri-ciri isim itu namanya al-hafdu. Al-hafdu itu apa? Al-hafdu itu adalah isim yang harokatnya kasrah. Ya. Isim yang harokatnya kasrah apa? Ada di contohnya. Bismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim.
Kalau bahasa kitanya Muhammadun jadi Muhammadin. Ustadzun jadi ustadzin. Jadi kalau ummahat menemukan di dalam Al-Quran harokatnya kasroh. Ya, harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Berarti namanya apa? Al-Khafdu. Al-Khafdu. Ya. Fahimtuna insyaallah. Fahimtuna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin ini ummahat ya yang bisa disampaikan. Nanti bagi yang tidak hadir bisa mendengarkan via YouTube ya. Insyaallah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang, yaitu pelajaran shorof. Jadi ummahat siap-siap. Yang belum memiliki buku shorof dibeli dari sekarang. Ya, yang sudah, alhamdulillah nanti kita akan bahas di pekan depan. Tapi kalau ada di antara ummahat yang belum memiliki buku shorof, maka kita tidak akan memulai buku shorofnya, pembelajaran shorofnya. Fahimtuna insyaallah. Fahim. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan wa fiikum.